Selamat datang teman-teman penggemar film. Kita kali ini akan menjelajahi dunia pertarungan panco yang mengesankan melalui film Champion yang dirilis pada tahun 2018 dengan Ma Dong-seok sebagai pemeran utama. Film ini tidak hanya menggambarkan kegigihan seorang atlet panco di Korea, tetapi juga menghadirkan lapisan emosional yang mendalam dalam perjalanan penuh tantangan ini. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten seru seputar film dan hiburan lainnya. Selamat menikmati perjalanan kita ke dunia Champion yang penuh semangat. Cerita diawali dengan gemuruh keributan di sebuah diskotik di mana ada seorang pemuda yang berbuat onar. Kemudian datanglah orang berbadan kekar mereda kegaduhan tersebut, Mark dan Jin-ki. Ternyata mereka mengenal satu sama lain. Jin-ki merasa kesal karena dipermalukan. Jin-ki yang mengenal baik Mark mengajaknya ke kompetisi panco di bar. Dia memprovokasi kepada yang hadir dengan taruhan yang sangat besar. Mark yang memang tertarik dengan dunia panco merasa tertantang, di samping karena jeratan ekonomi. Berkat kepiawaian Mark berpanco, semua lawan dengan mudah dikalahkan. Imbasnya, taruhan didapatkan Jin-ki. Tapi tidak semudah itu, karena mereka mencoba melawan tatkala uang akan diambil. Mark dengan mudah mengalahkan mereka. Inilah Mark sekarang, menjadi petugas keamanan di pusat perbelanjaan setelah mengaco di kompetisi panco di tempatnya bekerja. Dengan postur tubuh yang kekar, ternyata Mark memang mantan atlet panco profesional loh, terbukti dari banyaknya medali yang dia peroleh. Jin-ki membujuk Mark untuk ikut dalam turnamen panco di negara asalnya, yaitu Korea. Mark lalu menyetujuinya dan kembali pulang ke negara asalnya, yaitu Korea. Namun sebenarnya Mark menyimpan keinginan lain selain adu panco, yaitu mencari ibu kandungnya. Setelah sampai di Korea, mereka makan bersama. Dengan postur tubuh Mark yang besar, porsi makan pun juga super banyak ya. Tak heran mengundang decak kagum dari para pengunjung di restoran tersebut. Mereka terlihat menikmati kunjungannya di Korea. Ini mirip seperti liburan ya, mulai dari berkunjung ke tempat wisata, makan di restoran mewah, hingga menginap di hotel burem. Di penghujung malam, Mark dikejutkan dengan ponsel yang berisi tentang alamat ibu kandung Mark. Tuan Yo tampak sedang mengawasi bisnis yang dia jalani. Sebagai informasi saja, dia adalah seorang pengusaha yang lumayan sukses dan disegani di kawasan itu. Dan Jin-ki tertarik menawarkan kerjasama dengannya dengan menyamar, tapi sayang penyamarannya ketahuan. Keesokan harinya, Mark mencoba mencari alamat ibu kandungnya tersebut. Berbekal petunjuk dari GPS dan warga setempat, sampailah ia di sebuah rumah. Tiba-tiba ada dua bocil muncul di hadapan Mark. Tak ingin identitasnya ketahuan, Mark memilih menghindar. Kedua bocil ini menceritakan kepada ibunya tentang pertemuan mereka dengan Mark. Jin-ki mengenalkan Mark dengan Tuan Yo. Tabiat Mark yang kaku dan Tuan Yo yang sedikit sombong mengakibatkan komunikasi di antara keduanya tidak berjalan lancar dan hampir saja terjadi perkelahian. So Jin adalah seorang single parent. Dia bekerja sebagai penjaga toko dan di tengah-tengah kesibukannya, dia bercanda dengan teman-temannya. Sejurus kemudian, dia mendapati Mark sedang antri di pintu masuk untuk beradu panco. Ini adalah turnamen pertama yang disponsori Tuan Yo. Ruang lingkupnya ya masih amatir. Jadi dengan mudah Mark mengalahkan rival-rivalnya. Melihat anak didingnya menguasai turnamen, Tuan Yo dan kelompoknya merasa sangat puas. Berbeda dengan sebelumnya, mereka malam ini tidur di hotel mewah dan kasur yang empuk. Ini tak lain karena peran sponsor tersebut, Wispokoke Wena Apple. Sojin dan kedua anaknya menjalani hidup dengan sederhana. Bahkan sampai sepatu anaknya pun mereka masih belum bisa membelinya. Saat kedua bocil keluar rumah, mereka dikejutkan dengan kehadiran Mark yang menyelinap di antara tembok. Di tempat lain, Kombo, seorang atlet panco terkenal di Korea sedang latihan, tiba-tiba dikejutkan dengan telepon dari Tuan Yo memintanya untuk menganalisa Mark dalam berpanco. Siang harinya, Jin-ki memergoki Mark sedang mengawasi Sujin.
Tak ingin rencananya diketahui, Mark berusaha mencari alasan. Kayak lagu ya. Setelah hampir 30 tahun berada di Amerika, nampaknya Mark merasa tidak kerasan dengan makanan khas Korea. Terasa agak aneh gimana gitu. Akhirnya dia memilih makan sayur dan nasinya saja. Di tengah kompetisi yang sedang berlangsung, Combo menyaksikan sendiri kemampuan Mark dalam berpanco. Dia merasa takjub. Karena penasaran dengan panco, Sojin juga melihat kompetisi tersebut. Kehadirannya tidak disukai oleh Tuan Yo. Dia kemudian mengintimidasi Sojin karena mempunyai hutang usaha. Mark mengetahui kejadian itu dan nampak kesal dengan Tuan Yo. Tabiat Mark yang to the point, dia kemudian langsung melampiaskan kekesalannya kepada Tuan Yo dengan tidak mematuhi arahannya. Akibat kejadian semalam, mereka dikeluarkan dari manajemen Tuan Yo. Meskipun Jin Ki berusaha menjelaskan, tapi Tuan Yo tidak peduli. Keributan sempat terjadi di sini, meskipun anak buah Tuan Yo bukan tandingan Mark, tapi tetap saja insiden tersebut menyita banyak perhatian, sehingga petugas keamanan membawa mereka ke pos polisi setempat. Di pos polisi pun, keberadaan Mark diragukan, karena Mark tidak bisa menunjukkan kewarganegaraannya. Jin Ki menerangkan bahwa Mark ini adalah seorang atlet panco. Untuk membuktikannya, dia beradu panco dengan polisi. Meskipun menang, itu tidak membebaskannya dari hukum. Saat deadlock, muncullah Sujin membawa surat kelahiran dan kewarganegaraan Mark. Mereka bisa lolos dan tinggal di rumah ibunya Mark. Karena sudah lebih dari 30 tahun, Mark merasa sangat asing di rumah sendiri. Dia kemudian berusaha keras menggali memori di lingkungan yang asing tersebut. Meskipun susah, dia tetap menyamankan diri tinggal di sana. Karena penasaran, kedua bocil diam-diam mengambil medali Mark. Di hari berikutnya, anak buah Tuan Yo datang. Mereka diusir oleh Mark dan memperingatkannya agar tidak kembali lagi. Mark mencoba memasak, terus kemudian gagal. Karena uang dan paspornya dibawa Jin Ki, Mark mengajak kedua bocil makan di hajatan orang. Ini tak kira cuma ada di Indonesia saja yang makan gratis di hajatan. Ternyata di Korea juga ada loh. Jin Ki berusaha mencari cara bangkit dari keterpurukannya itu. Sementara kedua bocil sangat senang dengan tumbler yang didapatkan dari acara semalam. Saat Mark berlatih, anak buah Tuan Yo datang. Mark tanpa sengaja masuk dan memergoki Sujin sedang ganti pakaian. Sempat terjadi kerucuhan kecil karena mereka masih terasa asing. Mark mendapati anak buah Tuan Yo masih berada di luar. Ya, tentu saja mereka langsung diusir oleh Mark. Di tempat lain, Tuan Yo sedang menyusun rencana menghadapi Mark dengan mencarikan lawan yang sebanding. Jin Ki yang sempat menghilang malam itu datang dan mentraktir dua bocil. Jin Ki mengajak Mark untuk ikut serta dalam pertandingan terbuka melawan Combo yang berlokasi di Busan. Meskipun awalnya menolak, Mark akhirnya menyetujui rencana Jin Ki tersebut. Sojin yang sudah lama tidak menyetir di sepanjang jalan ini dimarahi pengendara lain karena laju kendaraannya terlalu lambat. Dengan arahan dari Mark, akhirnya Sujin mampu melaju lebih cepat. Combo dengan mudah mengalahkan semua rival-rivalnya di sayembara tersebut. Hadiahnya itu terbilang lumayan ya, $1.000 Amerika bagi orang awam yang bisa mengalahkan Combo. Setelah banyak peserta yang tumbang, Mark tampil sebagai lawan Combo. Ya tentu saja sudah bisa ditebak dong, Mark lebih unggul dari Combo dan mengalahkannya. Anak buah Combo mabuk dan tidak terima dengan kekalahan Combo atas Mark. Mark yang sedang menggelar pesta kecil-kecilan tak menganggapnya serius. Justru itu mereka adu panco antar bocil nih. Nah, momen ini menjadikan Sojin dan Mark lebih dekat satu sama lain. Berkat adu panco yang Mark pasti mengalah darinya. Berkat Jin Ki, profil perjalanan karir Mark dapat tampil di TV lokal. Mereka semua tahu siapa sebenarnya Mark. Ini juga berimbas pada bisnisnya Sujin.
jadi rame. Anak laki-laki Sujin menagih sepatu, tapi belum sempat dikeluarkan, dua bocil ini berangkat ke sekolah. Mark mengantar sepatu ponakannya itu. Meskipun di jalan sempat diejek karena perawakan Mark, tapi Mark dibela keponakannya dengan berjanji akan menjadi juara panco. Di sisi lain, Sujin dibuat takjub karena ruangannya sangat rapi. Mereka kemudian mendatangi terapi akupuntur untuk mengobati kesehatan mereka. Nah, terapi akupunturnya itu ternyata teman dekat ayah Jinka. Di frame ini kita jadi tahu nih bahwa ayah Jinka sebenarnya mantan pebisnis sukses. Jika bukan karena orang kepercayaannya, dia dikhianati. Kini Jinka dan ayahnya sedang bertahan hidup dan kerja paruh waktu sebagai penjaga palang pintu. Ini adegannya ada yang lucu nih. Di dalam bus itu Mark bercanda dengan anak kecil. Dia memainkan ototnya dan tanpa sengaja mematahkan pegangan bus yang membuat anak kecil menangis ketakutan. Mark pulang membawa ayam goreng kesukaan dua bocil. Setelah selesai, Mark dikejutkan dengan keponakannya yang jago komputer nih. Dia kemudian menceritakan bahwa nenek pernah mengirim email kepada Mark. Jinka dipanggil Tuan Yo. Ternyata dipanggilnya Jinka ini tujuannya bukan untuk kerjasama, melainkan memberitahunya bahwa Tuan Yo sudah menemukan lawan yang sepadan untuk Mark. Dari email yang baru sempat Mark baca, ia mengetahui kebenarannya bahwa Sujin bukanlah adik kandungnya dan Mark adalah seorang anak adopsi warga Amerika. Tetapi jauh dari itu, ibu Mark sangat sayang kepada Mark. Tapi karena keadaan, Mark akhirnya ditinggalkan. Pagi itu mereka menuju Seoul untuk berziarah ke makam ibu. Di tengah perjalanan, sempat terjadi insiden karena ada pengendara yang memotong paksa laju kendaraan mereka. Nyali pengendara itu ciut setelah Mark keluar mobil. Kini mereka sudah di depan makam ibu. Flashback sempat terjadi di sini. Sujin menceritakan bahwa ibunya sangat menyayangi Mark. Ingin sekali bertemu Mark, bahkan hingga ajal menjemput. Dia ingin meminta maaf kepada Mark. Di kesempatan itulah Mark membeberkan fakta yang selama ini disembunyikan Sujin, bahwa dia bukanlah adik kandungnya. Seketika Mark kembali merasa kesepian karena tidak punya keluarga kandung. Mark terus berlatih panco, ya karena itulah satu-satunya yang bisa ia lakukan. Sementara Sujin berusaha memberitahu kedua anaknya bahwa mereka tidak bisa bersama dengan Mark lagi. Di hari turnamen, setelah sekian lama, Mark bertemu dengan Jinka. Mereka berbaikan nih. Tidak hanya itu, mereka juga bertemu dengan Tuan Yo yang selalu mengintimidasi. Di turnamen inilah, atlet-atlet pro berkumpul di seluruh penjuru Korea. Di sela-sela riuh penonton, reporter tiba-tiba mewawancarai Mark. Namun sayang, Mark tidak bisa berkata apa-apa karena pertanyaannya itu tentang ibunya. Babak penyisian dimulai. Combo dan punch dengan mudah menyingkirkan peserta lainnya. Pertandingan panco ini disiarkan oleh warga Korea karena ditayangkan live di stasiun TV. Jinka dipanggil oleh Tuan Yo. Dia ingin membujuknya agar Mark mengalah dari punch di babak final. Menurutnya, ini bukan sekedar olahraga, tapi banyak taruhan yang ada di dalamnya. Punch, jagoan Tuan Yo nampaknya memang predator banget ini. Dia tuh bukan sekedar mengalahkan, tapi juga melukai lawannya. Jinka datang menghampiri Mark di ruang ganti dengan membawa tas berisi uang tunai. Dia kemudian membujuk Mark untuk mengalah di babak final. Menurutnya sudah cukup, dia juga tergoda karena ingin melunasi hutang ayahnya. Tapi di luar nalar, Mark menolak dan akan menyelesaikan turnamen ini. Kedua putri Sujin datang ke turnamen membawa medali Mark, tapi mereka tidak diizinkan karena tanpa pendamping. Ya, kemudian tidak ada pilihan lain bagi Sujin untuk datang. Mark mengetahui bahwa keluarganya datang memberi support dan ini menjadi penyemangat baginya. Meskipun ada perlawanan dari combo, Mark akhirnya dapat mengalahkannya. Melihat kemenangan Mark, Jinki terus diintimidasi, bahkan sampai dianiaya oleh Tuan Yo. Sejurus kemudian Mark mengetahui hal tersebut dan menyelamatkan Jinki.
Mark dan Jinki akhirnya memasuki ruangan turnamen dan segera saja disambut sangat meriah oleh para penonton. Pertandingan final Panco antara Mark dan Punch akhirnya dimulai. Pertarungan antara keduanya sangat seru. Sempat kedua tangan mereka terlepas. Kalau menurutku sih ini bukan hanya sekedar pertandingan Panco saja ya, tapi ini tentang pembuktian dan harapan. Pembuktian diri Mark yang bisa melampaui batas tentang Panco dan harapan yang disematkan keluarga Mark serta Jinki untuk bisa hidup lebih baik lagi. Dengan kegigihan Mark yang tanpa mengenal menyerah, dia dapat mengalahkan Punch meskipun di awal sangat kewalahan. Di saat kewalahannya itu terbesit harapan ibu dan keluarganya. Mungkin itulah yang jadi pemicu adrenalin Mark. Kemenangan Mark disambut riang gembira oleh seluruh hadirin yang ada di situ. Reporter menghampiri Mark. Untuk kali ini, Mark kemudian meluapkan emosinya tentang kerinduannya kepada sosok ibu yang selama ini dia cari. Dia meminta maaf karena terlambat datang dan merasa berterima kasih kepada keluarga barunya itu. Di akhir cerita, Mark dan Jinki melaju ke babak berikutnya, mengikuti Panco Internasional. Dan film pun berakhir. Seperti film-film yang dibintangi oleh Ma Dong-seok, penuh dengan aksi laga tapi juga kental akan humor ringan ya. Dari film ini kita bisa belajar tentang kegigihan dan keluarga yang sampai kapanpun tidak akan terputus. Bagaimana kesanmu setelah melihat film ini nih? Nah, tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di review film selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.